Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Noviana dari kelas Akuntansi Manajemen 4 reguler 1D. Nah, adapun saya mendapatkan tugas dari dosen penguji saya, yaitu Ibu Tribulan. Saya akan menjelaskan tentang soal ujian yang diberikan oleh beliau. Nah, keterangan di tabel, biaya usaha terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Kedua, produksi dan penjualan dalam unit merupakan variabel bebas X dan biaya overhead pabrik dan biaya usaha merupakan variabel terikat Y. Tiga, biaya overhead pabrik diklasifikasi menjadi biaya variabel dan tetap dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squared. Sedangkan biaya usaha menggunakan titik terendah sampai tertinggi high point method. Dimintalah untuk menghitungnya. Nah, untuk soal itu seperti di tabel ya. Nah, lanjut cara pengerjaannya. Yang pertama, klasifikasi biaya overhead pabrik, perhitungan model Lersting. Nah, untuk X itu didapat dari tabel soal yang produksi dan penjualan unit. Nah, untuk Y itu didapat dari tabel pertama biaya overhead pabrik. Untuk mencari XY ialah caranya X dikali Y. Dan untuk mencari X2 itu ialah tabel X dipangkat menjadi 2. Untuk mencari Y2, Y kuadrat ialah tabel Y itu dipangkatkan 2. Maka dapatlah hasilnya seperti di tabel. Nah, Y sama dengan A dikali N tambah B sigma X. Hitungannya A-nya tadi adalah jumlah atau tahun. A itu adalah tahun. Nah, tahunnya di sini kan ada 15, makanya di situ dibuatnya 15A. Untuk Y, jumlah Y itu didapat dari hasil perjumlahan Y, yaitu ini dia 255, 149, 905. Ditambah B itu didapat dari penjumlahan X, yaitu 5049, 770. Nah, untuk XY itu didapat dari perjumlahan tabel XY, yaitu 87009, 165, 992, 475. Nah, untuk sigma A-nya itu ialah didapat dari tabel X, yaitu 5049770A ditambah X2-nya didapat dari tabel yang pertama tadi dengan hasil jumlahnya 1714, 701, 721, 450B. Nah, kita akan eliminasi yaitu A dengan cara perkalian silang. Gimana perkalian itu mendapatkan hasil yang sama hingga bisa kita eliminasi. Nah, di sini saya akan kalikan dengan 651,33 dikali 1. Nah, jadi dapatlah hasilnya 255149 dikalikan dengan 336,651 itu hasilnya sekian, seperti yang di sini 586554 itu. Lalu 15 dikali 336,65133 itu hasilnya ialah 50497770A ditambah 1700 itu dari 5049777B itu dikalikan dengan 336, makanya hasilnya dapat segitu. Nah, jika dihitung B itu mendapatkan hasil 5.522 itu visinya. Untuk mencari
Yang A, caranya sama seperti yang di awal tadi, makanya mendapatkan hasilnya 198780007 itu adalah VC. Berdasarkan perhitungan di atas, ditentukan hubungan antara aktivitas dengan biaya overhead pabrik yang dinyatakan dalam koefisien korelasi R dan pengaruh aktivitas terhadap biayanya. Nah, untuk mencari R2 itu ada rumusnya seperti yang sudah saya buat, yaitu B sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. N itu tahun. Per XY kuadrat dikurang sigma Y kuadrat pangkat N. Nah, maka hasilnya R-nya itu mendapatkan hasil 9,076 menjadi hasilnya 3,0126. Nah, koefisien koreksinya sebesar 3,0126, artinya tingkat keeratan hubungan biaya overhead dengan nilai output yang diperoleh X sebesar 3,0216 dan koefisien di determinasi R2 artinya biaya overhead dipengaruhi oleh unit yang diproduksi sebesar 9,0760, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, lanjut ke soal kedua, yaitu ada PTA. Investasi sebesar 1.000 dialokasikan ke modal kerja 400, di mana pada akhir umum proyek ditemukan kembali 2 tanah 100, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali 3 gedung dan peralatan bisnis 1.000, disusun secara Strickland method nilai sisa 100. Nah, proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 60%, biayanya 14%, dan modal sendiri 40%, hasil diharapkan 25%. Pajak perseroannya 50%, prediksi pendapatan dan biaya operasi tunai selama umur 5 tahun adalah sebagai berikut. Nah, itu dia tabelnya. Tahun pertama pendapatannya 1.200, tahun kedua 1.400, tahun ketiga 1.600, tahun keempat 1.600, tahun kelima 1.300. Biaya operasi tunainya 800 untuk tahun pertama, tahun kedua 900, tahun ketiga 1.300, tahun keempat 1.150, tahun kelima 950. Nah, untuk PTKB nanti kita selanjutnya ya. Untuk solusi pertama pada proyek investasi PTA, langkah pertamanya ialah menghitung penyusutan harta tetap. Model penyusutannya adalah Strickland method. Nilai harta tetap 1.000, nilai sisa 100, disusut menjadi 900. Jumlah angka tahunnya ialah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Sebesar penyusutannya ialah tabel pertama, tahun ke-1. Cara perhitungannya ialah 5 dibagi 15 dikali 900. Penyusutannya mendapatkan 300. Begitupun di tahun ke-2, 3, 4, 5. Makanya mendapatkan penyusutan 240 untuk tahun kedua, tahun ketiga penyusutannya 180, tahun keempat 120, tahun kelima penyusutannya 60. Nah, langkah kedua menghitung beban bunga biaya pinjaman ialah tahun pertama pinjamannya adalah 600.000. Nah, untuk mencari anuitas ialah M dikali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat N. M ialah pinjamannya 600 dikali bunga 0,18 per 1 dikali 1 tambah 0,18 pangkat 5. Hasilnya 108 per 0,862890. A 191,87 dibulatkan menjadi 192. Untuk mencari bunga ialah pinjaman dikali bunga. Pinjaman 600 dikali bunga 0,18, makanya hasilnya 108. Untuk mencari asuransi, itu didapat dari anuitas dikurang bunga, yaitu 192 dikurang
108 mendapatkan 84. Nah, untuk pinjaman pada tahun kedua itu didapat dari pinjaman awal dikurang asuransi menjadi 600 dikurang 84 hasilnya 516. Begitupun seterusnya. Bunganya di tahun kedua 93, asuransinya 99. Tahun ketiga pinjaman 417, bunganya 75, asuransinya 117. Untuk tahun keempat pinjaman 300, anuitasnya 192, bunganya 54, asuransinya 138. Untuk tahun kelima pinjaman 162, bunganya 29, asuransinya 163. Nah, langkah ketiga proyeksi net cash inflow. Pendapatan untuk tabel keterangan pendapatan dan biaya operasi per kas tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu didapat dari tabel soal. Itu didapat dari tabel soal. Tinggal kita pindahkan saja. Nah, untuk EBDIT itu didapat dari pengurangan antara pendapatan dengan biaya operasi per kas. Dapatlah hasilnya tahun pertama 400, tahun kedua 500, tahun ketiga 300, tahun keempat 450, tahun kelima 350. Nah, untuk mencari depresiasi atau SOYDF itu didapat dari penyusutan yang berada di langkah pertama. Ini dia. Nah, itu kita pindahkan. 300, 240, 180, 120, 60. Untuk mencari EBIT, caranya ialah pengurangan antara EBDIT dengan depresiasi, yaitu mendapatlah tahun 1 100, tahun kedua 260, tahun ketiga 120, tahun keempat 330, tahun kelima 290. Nah, untuk mencari bunga itu didapat dari tabel kedua atau dari langkah kedua, yaitu ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk mencari EBT itu ialah pengurangan antara EBIT dengan bunga. Hasilnya tahun bersatu min 8, tahun 2 167, tahun 3 45, tahun 4 276, tahun 5 261. Taks atau pajak perseroannya adalah 50%, dan cara pencariannya ialah EBT dikali pajak perseroan. Jadi min 8 dikali 50%. Begitupun seterusnya untuk sampai tahun kelima. Mendapatkan hasilnya ialah positif 8, 83, 22, 138, 130. Untuk mencari EAT itu ialah pengurangan antara EBIT dengan taks. Mendapatkan hasilnya ialah tahun pertama min 12, tahun kedua 84, tahun ketiga 23, tahun keempat 129, tahun kelima 131. Net cash inflow. Cara mencariannya ialah EBIT dikali 1 dikurang pajak atau pajak perseroan ditambah depresiasi. Nah, jadi seperti di tahun 1 EBIT 100 dikali 1 dikali pajak perseroannya 50% ditambah depresiasinya 300. Makanya hasilnya 350. Begitupun sampai tahun kelima. Mendapatkan hasil tahun kedua 370, tahun ketiga 240, tahun keempat 285, tahun kelima 205. Nilai sisanya 100. Modal kerjanya itu didapat dari soal, yaitu 400. Total NCL-nya menjadi tahun pertama 350, tahun kedua 370, tahun ketiga 240, tahun keempat 285, tahun kelima ialah 705. Nah, untuk langkah keempat, perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu WACOC. Nah, rumusnya ialah I buka kurung 1 dikurang taks. Taks itu ialah pajak perseroannya, tutup kurung, dikali
pinjaman ditambah modal sendiri dikali I. Ya, menjadi 0,18 buka kurung 1 dikurang 0,5 dikali 0,6 ditambah 0,4 dikali 0,18. Hasilnya ialah 0,126 atau 12,6%. Diskon rate adalah besarnya biaya modal rata-rata tertimbang WACOC. Nah, untuk langkah kelima, perhitungan net present value. Untuk net present value itu didapat dari tabel atau langkah ketiga, yaitu total NCL itu yang di akhir kita letakkan di net cash info yang di sebelah sini, di langkah kelima. Nah, untuk diskon faktornya ialah 12,6%, itu didapat dari WACOC. Nah, cara pengerjaannya, untuk mencari diskon faktor dengan cara 1 dibagi 1 ditambah WACOC pangkat 1. Itu berlaku untuk tahun pertama. Jika untuk tahun kedua, maka rumusnya 1 dibagi 1 ditambah WACOC pangkat 2. Begitupun seterusnya sampai pangkat 3, 4, 5. Makanya mendapatkan hasil untuk diskon faktornya 0,888 untuk tahun pertama, tahun kedua 0,788, tahun ketiga 0,700, tahun keempat 0,622, tahun kelima 0,556. Untuk mencari persen value pengalian antara net cash info dengan diskon faktor, mendapatkan hasil 311, 291, 168, 177, 389. Total persen value-nya ialah 1.336. Total investasinya ialah 1.000. Dan net present value-nya ialah 336. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut layak karena NPV positif sebesar 336. Jika NPV negatif, maka proyek harus ditolak. Untuk langkah ke-6, ini dia adalah cara-cara untuk mengerjakannya. Saya menggunakan metode seperti yang di atas, yaitu menggunakan metode nilai tunai bersih, arus kas bersih positif, maka harus menghitungnya dengan presentasi tertentu. Nah, saya menggunakan diskon rate-nya 30% sehingga memperoleh NPV-nya negatif 114. Nah, menghitung NPV negatif untuk nilai angka tabel net cash inflow-nya itu didapat dari tabel sebelumnya. Nah, untuk diskon faktornya, bagaimana caranya agar hasil net present value-nya nanti negatif? Makanya saya menggunakan diskon rate-nya 30%, mendapatkan hasilnya seperti di tabel. Nah, present value-nya didapat sama dari net cash info dikali diskon faktor. Makanya total present value-nya mendapatkan 886, total investasinya 1000, net present value-nya menjadi min 114. Untuk menghitung IRR, selisih diskon rate itu ialah tabel pertama itu 12,6 itu didapat dari NPV positif, untuk NPV negatif 30,00%. Nah, selisihnya ialah 17,4%. NPV pada DR positif itu tadi 1.336 dengan 1.000. Selisih VDR rendah dan tinggi itu 1.336 dengan 886. Nah, mendapatkan selisih yaitu 336 untuk DR positif. Untuk selisih VDR rendah dan tinggi itu adalah 450. IRR sama dengan 12,6% ditambah 336 dibagi 450 dikali 17,4%. 12,6% itu didapat dari NPV positif. Oke. Jadi 12,6% ditambah 12, 9804. Itu hasil pengalian yang di atas, sama dengan hasilnya ialah 255804. Itu dibulatkan menjadi 2558. Nah, selanjutnya setelah diketahui RR, maka dibuktikan bahwa nilai arus kas masuk bersih sama dengan nilai tunai investasi. Nah,
Pembuktiannya sama, tabelnya juga masih sama, net cash inflow-nya didapat dari tabel sebelumnya. Di sini IRR-nya ialah dapat dari sebelumnya yaitu 25,58. Cara pengerjaannya juga sama seperti mencari DF tadi, yaitu 1 dibagi 1 ditambah WA cocoknya itu adalah 0,2558 dipangkatkan 1, makanya hasilnya mendapatkan nilai seperti di tabel. Untuk mencari VV dan NCL itu ialah pengalian antara net cash inflow dengan IRR. Makanya hasilnya total present value-nya 973, total investasinya 1000, dan present value-nya adalah min 27. Mestinya 1000. Hal itu terjadi karena pembulatan IRR dari 25,5804% menjadi 25,58%. Langkah ketujuh, probability index PVI sama dengan VV pangkat per I sama dengan 973 dibagi 1000. Hasilnya 0,973x. Tidak layak karena di bawah 1. Langkah ke-8, mencari ARR. ARR itu didapat dari EAT. EAT itu didapat dari langkah ketiga. EAT ini dia 12 min 12 84 23 129 131. Itu kita letak di ARR dibagi 5 dibagi 1000, hasilnya 0,2502. Kesimpulannya layak karena 25,02% di atas biaya modal yang 12,6%. Nah, langkah ke-9 atau langkah terakhir yaitu payback period. Menghitung kembalinya modal proyek investasi sebesar 1000 melalui arus kas masuk bersih yaitu net cash inflow. Sampai tahun keempat, jumlah arus kas masuk bersih itu ialah 350 ditambah 370 ditambah 240 ditambah 285. Hasilnya ialah 1245. Yang ketiga, nilai proyek investasinya 1000, kelebihan 245. Kelebihan itu dihitung dengan bulan 245 dibagi 705 dikali 12 bulan, hasilnya ialah 417 bulan. Catatan, 705 adalah NCL tahun kelima. Kesimpulannya, kembalinya modal selama 3 tahun, 507 bulan. Jika manajemen menginginkan payback period 2 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Nah, ini adalah PTB atau soal kedua. Investasi sebesar 1000 dialokasikan 1 modal kerja 500 di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali 2 tanah 100 di mana pada akhir umur proyek nilainya ditaksir naik 100, gedung dan persiapannya bisnis 700 disusun dengan sum of year digital methods nilai jasa 100. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 40%, biayanya 18% dan modal sendiri 60%. Hasil diharapkan 20%, pajak personal 50%, prediksi mendapatkan pendapatan dan biaya operasi tunas selama umur 5 proyek adalah seperti ini. Nah, cara pengerjaan untuk langkah pertama sama seperti yang saya jelaskan pada PTA tadi. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kembalinya modal selama 3 tahun ialah 8,20 bulan. Jika manajemen menginginkan payback proyek 2 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Demikianlah hasil presentasi saya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.